Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Nur Lestari, CGP Angkatan 7, SDN Kedoya Utara 01, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mempersembahkan modul 1.4A6, demonstrasi kontekstual budaya positif. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 3 murid di sekolah saya. Kasus pertama, siswa yang datang ke sekolah terlambat. Kedua, perundungan antara satu kelompok dengan seorang siswa. Dan ketiga, ketika siswa menggunakan kantong plastik es saat jam istirahat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memahami tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke anak-anak, baik. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang ekosistem. Silakan dibuka buku. Salah. Aku pilih. Siang Meli. Selamat siang. Apa kabar kamu hari ini? Kamu tahu nggak kira-kira kenapa kamu dipanggil sekarang? Nggak tahu ya. Tadi kamu berangkat ke sekolah atau bangun dari tidur berangkat ke sekolah nih, kamu berangkat jam berapa dari rumah? 6.30. Baik. Ketika sampai di sekolah, kamu sampai jam berapa? Jam 6.45. Oke. Meli ingat nggak keyakinan kelas atau sekolah kita pukul berapa sampai di sekolah? 6.30. Artinya jika Meli datang pukul 6.45, itu Meli terlambat atau tepat waktu? Terlambat ya. Apakah menurut Meli terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Apa ya, semua manusia itu pernah berbuat salah, pernah datang terlambat. Ibu juga dulu pernah. Sekarang Meli ceritakan kenapa sih kok datangnya terlambat? Karena saya bangun siang Nggak ada yang bangunin, bangun kesiangan. Semalam tidurnya jam berapa? Jam 11 ya. Oh, oke. Jam 11 tidur. Meli masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama? Tentang apa? Komitmen ya? Tentang komitmen. Apa sih Mel komitmen itu? usaha untuk menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Nah, usaha kamu menjalankan kewajiban untuk datang tepat waktu itu komitmen, ya kan? Karena sekolah kita punya keyakinan jam 6.30 harus masuk, maka kamu harus berkomitmen nantinya ya. Kamu yakin tidak menjalankan komitmen itu? Yakin, baik. Itu bermanfaat nggak untuk kamu datang tepat waktu? Bermanfaat ya. Jadi tidak tertinggal pelajaran, ya kan? Sekarang ibu tanya, bagaimana caranya kamu memperbaiki supaya tidak datang terlambat? Bangunnya lebih awal ya, pukul 5, jangan mepet jam 6 gitu ya, sehingga kamu bisa datang tepat waktu. Selain kamu bangun lebih awal, kamu juga harus tidur lebih cepat, jangan pukul 11, pukul berapa?
Jam 9 ya, pukul 9. Kira-kira kamu akan memulainya kapan? Sekarang nih. Oke, baik. Jadi Meli akan bisa menjadi murid yang lebih baik lagi ya. Berusaha bangun tepat waktu supaya hadir di sekolah tidak terlambat. Kita sepakat nih. Oke, kita pause dulu. Terima kasih Meli. Anak-anak itu akan memberikan pelajaran matematika hari ini. Perhatikan. Kenapa? Nangis? Udah tenang ya. Ini kenapa nih temennya yang bisa menangis? Dibully, Bu. Ya, sekarang kita selesaikan dulu, baru nanti Ibu bicara dengan diri ya. Selamat siang Jenny. Selamat siang, Bu. Gimana? Kamu udah lebih tenang? Alhamdulillah. Nah, sekarang kamu ceritakan kenapa sih kamu tadi menangis saat kita belajar? Tadi teman saya marahin saya, Bu. Kenapa suaranya coba kenceng? Teman saya tadi marahin saya. Kenapa mereka memarahi kamu? Karena kan tadi kan lari balok sama kelas lain. Sini saya masuk ke posisi dia, mereka kayak nggak terima gitu. Terus saya dimarahin sama Kisha, Kaliska, sama yang lain juga. Marahinnya gimana? Ya katanya saya lambat, terus pikirnya terlalu lama, terlalu lama gitu. Oh, terus kamu bersedih. Tapi sekarang udah lebih tenang. Kamu yakin nggak kalau teman-teman kamu itu sebenarnya berniat untuk apa sih, cuma menegur biasa aja, nggak ada niat marah-marahin? Ya. Terus kamu udah memaafkan mereka belum? Sekarang udah tidak sakit hati ya. Nanti Ibu akan panggil Lakesya untuk menanyakan kenapa Lakesya dan teman-teman lainnya memarahi kamu ya. Oke, makasih ya Jenny ya. Udah, sekarang boleh pulang ya. Salam. Selamat siang ya Lakes. Selamat siang, Ibu. Apa kabar kamu? Baik. Kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil hari ini? Nggak tahu ya. Oke. Tadi di kelas kamu ingat nggak ada murid yang menangis, teman kalian? Siapa namanya? Jenny. Ya, kira kamu tahu nggak kenapa dia menangis? Nggak tahu, yakin? Oke, tadi Jenny Ibu panggil sebelum kamu. Ibu tanyakan kenapa dia menangis. Ternyata kemarin saat kalian kelas meeting, kalian itu lomba memindahkan balok itu berada di posisi 2, kalah gitu ya. Terus kalian memarahi dia itu bersama-sama bertiga, memarahi Jenny karena kalah itu. Coba deh kamu ceritakan bagaimana sih kejadian sebenarnya. Sebenarnya tuh nggak gitu, kita nggak marahin dia, kita ngasih saran dia biar jangan lama mikir. Memang kerja tim itu hanya satu orang yang menjadi pusat kesalahannya menurut kamu? Enggak, berarti kan kerja tim itu ya kerja sama tim, mau menang mau kalah itu keberhasilan bersama, kekalahan pun kekalahan bersama. Oke, terus menurut kamu memberikan saran itu sudah benar atau salah? Sudah benar. Terus bahasa tubuh kamu menyampaikannya bagaimana? Apakah suara kamu kencang? Iya deh, kayaknya aku kalau suaraku kenceng terus kayak mau nyudutin dia gitu. Padahal niat aku nggak gitu. Melotot juga matanya. Oke. Jadi menurut kamu seperti itu baik Kak? Enggak. Tidak ya. Terus baiklah. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan ya. Ibu juga pernah secara tidak sengaja hilaf ya, menegur dengan keras gitu. Tapi tujuannya tadi baik ya. Baik, sekarang kamu ingat nggak komitmen kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat?
Ingat ya, tentang tidak boleh ada bullying di sekolah. Kita harus saling menghargai teman, guru, ya, kepala sekolah dan yang lainnya. Terus, kamu yakin nggak yang apa sudah kita buat itu benar? Benar. Benar. Kenapa sih kita harus menghargai orang lain atau tidak boleh membuli teman? Agar tidak ada keributan. Ya, tidak ada salah paham atau merendahkan orang lain ya, sehingga dia tidak punya percaya diri gitu ya. Gimana kira-kira yang akan kamu lakukan untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi? Aku akan lebih waspada kepada dan lebih tahu dan sikap-sikap dari temen aku terus menghargai. Oke, kamu akan lebih memahami bagaimana karakter dia ya. Kalau dianya mudah bersedih, berarti harus pelan-pelan ngasih taunya gitu ya. Baik, mulai kapan kamu akan melakukan itu? Dari sekarang. Dari sekarang. Oke, Ibu tunggu ya. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada lagi seperti itu. Ya, terima kasih lah Kesya. Terima kasih, Ibu Ibu. dong. Oke, sip. Udah mulai pakai plastik kamu. Balik. Ayo lo. Ya. Selamat pagi Rasya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Rasya tahu nggak kenapa Ibu panggil sekarang? Tidak tahu. Udah tahu ya. Tadi Ibu lihat saat jam istirahat Rasya melakukan apa? Membeli es pakai plastik, Bu. Kenapa suaranya nggak kedengeran? Membeli es pakai plastik Es ya. Ya. Beli di mana? di kantin, Bu. Membeli es sirup di kantin ya. Kamu pakai apa? Pakai wadah yang kamu bawa sendiri atau pakai apa? Pakai plastik, Bu. Menggunakan plastik ya dari pedagangnya. Baik. Lalu kamu sudah ingat keyakinan kelas yang kita yakini bersama? Tidak tahu. Masa coba ingat-ingat kembali. Kamu ingat keyakinan kelasnya? Iya. Ingat, salah satunya membawa botol dari rumah. Menurut kamu, membawa botol dari rumah itu hal baik atau hal tidak baik? Hal baik. Hal baik ya. Kenapa sih kita membawa botol atau wadah makan dari rumah? Yang mengurangi sampah. Sampah plastik, iya. Yang mana nih tadi? Ya. Kenapa sih kamu nggak bawa botol? Kenapa kamu membeli sirup yang menggunakan wadah plastik? Aku itu karena kesiangan, Bu. Kamu lupa ya? Iya. Ketinggalan bawa botol. Kamu kesiangan. Kamu bangun jam berapa? Bangun tadi bangunnya jam 6. Oh, jam 6. Jadi terburu-buru. Kamu tidak menyiapkan dari malam hari? Enggak ya. Oke. Kamu ingat tadi keyakinan yang Ibu tanyakan harus membawa apa? Membawa tempat. Wadah dan tempat makan, karena memang sekolah kita sekarang menuju adiwiyata ya. Jadi murid-muridnya sebaiknya membawa wadah, botol dan makan dari rumah. Oke. Kenapa sih kita membawa wadah itu? Untuk mengurangi apa? Mengurangi sampah-sampah plastik. Mengurangi sampah plastik ya, karena di Indonesia ini nomor terbanyak juga sampahnya ya di dunia gitu. Terus kamu yakin nggak dengan dengan keyakinan yang udah kita buat? Yakin. Gimana sih solusinya supaya kamu tidak jajan pakai wadah lagi? Gimana biar kamu bisa bawa wadah itu? Kamu harus apa? Bawa botol minum. Iya, disiapkan nggak dari rumah? Siapkan. Disiapkannya dari kapan? Dari malam ya, sudah dimasukkan di dalam apa? Di dalam tas. Di dalam tas kamu untuk dibawa besok pagi, supaya walaupun kamu telat bangun, kamu nggak ketinggalan lagi ya. Oke, kapan kamu akan memulai membawa menyiapkannya di dalam tas? Kapan kamu akan memulainya? Besok hari atau nanti malam ya, supaya jadi mulai hari sekarang nih kamu siapkan ya. Oke, kamu siap memperbaiki diri? Siap. Siap. Kita tos dulu, Rasya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Senang bicara dengan hal ini. Saya tahu cara perbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu sesuai keyakinan kelas saya. Terima kasih Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa senang bicara dengan Bu Dini. Saya lebih tahu cara untuk menghargai teman-teman saya, dan Bu Dini tidak menghukum kami. Dan Bu Dini mengajarkan kami dan mengingatkan untuk komitmen dan keyakinan yang kita buat bersama. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bicara dengan Bu Dini. Saya menjadi tahu di mana kesalahan saya dan akan memperbaikinya dengan menyiapkan pembaharuan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.